teman-teman, ketemu lagi di channel Hamka Story 23. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu legenda sepak bola Indonesia dan juga para senior saya. Di sebelah kiri ada Pak Widodo Cahyono Putro dan juga di kiri saya ada Mas Gendut Doni. Bagaimana kabar Pak Wid? Baik, baik. Kesibukan? Kesibukan sementara ini setelah kemarin lawan di Arema, masih free. Kebetulan kemarin ada undangan nonton tuh Timnas, oke. dari Yayasan Bakti Indonesia. Oke. Untuk legend-legend. Legend itu. Dan saya datang dan lihat kemarin. Nonton kemarin ya. Nonton. Mas Gendut sendiri? Sama, lebihnya sama seperti Gus Widodo, sama terakhir jadi asisten di Bayangkara. Asisten Bayangkara. Sekarang sudah selesai dan kembali lagi, nggak jauh dari bola. Sekarang lebih ke kebetulan punya anak-anak. Akademi, oke. Apa nama akademinya Mas? Bina Benua. Bina FC. Benua. Itu bisa, siapapun Bina bisa Benua. masuk. Sangat. Usia dari untuk sekarang konsen kita di 11 dan 13. 11-13. Bina Benua. guys. Nih, kalau ada anaknya, adiknya bisa nanti di Instagram, ada Instagramnya Bina Benua FC. Nah, Pak Wid juga ya dengar-dengar usaha sepatu bola nih, ya kan? Iya. Oh, sepatu olahraga ya kan? Ini sudah sejauh mana Pak Wid? Boleh mereknya apa? Kita kerjasama sama teman saya yaitu saudara Fatik ya, yang ya memang berkecimpung di dunia Sepatu olahraga. Ya, dan kemarin dia mengajak saya untuk join untuk pertama sih sepatu bola ya. Oke. Setelah sepatu bola udah sukses. Laris ya. Ya. Tepuk tangan dulu guys. Oh, keren. Sukses, dan tentu kemarin itu kita mau lanjutkan tetapi dia melihat ada momen tepat nih di Proliga, Poli. Akhirnya kita bikin sepatu poli. Iya. Itu merek apa Pak Wid? Boleh tahu? Mereknya Karge. Karge. Bisa dipesan juga kan semua Bisa, masyarakat. di Shopee Ada Instagramnya juga. Karge. Ikuti aja karge.id. Karge.id. Iya. Tapi kalau Karge kepanjangannya jauh ya Nah, dari ini- WCP ya. Ini Karge ini kan bermula kita itu senang mancing berdua ya di laut. Terus ada ide ya, mancing di laut ada ide, coach kita bikin yuk sepatu di mana. Terus apa ya namanya gitu. Ya kalau nama daerah sini aja, gitu. Daerah tempat tinggalnya dia gitu. Apa Karangrejo, Gresik. Oh, Karangrejo Gresik. Disingkat Karge. Karge. Oh, nggak apa-apa saya bilang gitu. Karena kita ini dari desa yang merintis mau menuju Ibu kota. Tapi dari omongan Pak Wid sudah sepatu bolanya sudah laris. Sekarang ini nanti lari lagi ke badminton mungkin ya. Karena salah satunya kan Hamka ini kan mempromosikan juga. Ya namanya senior saya kan, Ya. guru saya. Karena mungkin faktor pertemanan kita ya di Betul, sepak bola betul. kan lebih akrab Betul, begitu ya. betul, Pak. Jadi promosi apa itu kan ya langsung ke Atletnya itu langsung. atletnya langsung. Nah, ngomong-ngomong Pak Wid sama Mas Gendut kan kemarin nonton timnas nih, ya kan? Saya sendiri melihat ada di konten saya sebelumnya bahwa kita ketika bertemu dengan tim Asia, khususnya Asia Timur atau bahkan Timur Tengah itu sudah bagus cara main. Hanya finishing ya, scoring golnya ini menurut saya agak sulit. Apakah karena kekurangan pemain di posisi itu atau seperti apa Pak? Ya, saya melihat kemarin ada beberapa peluang yang mesti harus Gol. ya, karena mungkin chemistry kerjasamanya masih kurang karena kan ada beberapa pemain juga yang datang. Terus, Betul. pemain ini juga kurang lama, masih Betul, kurang lama untuk bergabung. Jadi sebetulnya ada kesempatan satu yang jelas-jelas itu untuk bisa Mencetak gol. Ini kan saya pernah bicara ya sama Gendut di awal karena saya pernah bermain di situ. Ya. Saya mengalami itu. Betul. Ya, di stadion itu kalau main siang itu ya ini di luar teknis ya. Ya. Kita sering kepanasan gitu loh. Karena Oke. mungkin kultur stadion itu kan Tertutup ya. Itu arsiteknya kalau nggak salah kan dari Rusia. Betul. Mungkin itu disesuaikan dengan di negaranya dia. Dingin ya. Supaya hangat gitu loh. Betul. Nah, saya bicara, karena kan pemain kita kan rata-rata kan dari
diaspora ya, diaspora keturunan yang bermain di Eropa. Jadi dengan itu kan pasti akan kesulitan. Betul. Meskipun mungkin babak pertama mainnya cukup bagus ya. Akhirnya babak kedua kelelahan karena faktor kepanasan itu. Irak mungkin biasa di gurun dia. Jadi udah terbiasa itu. Ya saya sih mungkin tim kelelahan ya semua. Tim ke Sintayongnya analisisnya harus lebih lagi lah. Kan? Melihat hal gitu tidak hanya teknisnya aja, tapi non teknisnya diperhatikan juga ya. Karena kebanyakan pemain dari timnas sekarang ini kan bermain di Eropa, Pak Widya. Cuacanya beda sama dengan kita kan. Memang kemarin sangat panas. Panas sekali ya. Apalagi musim panas. Melelahkan itu. Pasti. Walaupun pemain seperti kita juga lelah juga ya kan. Karena saya pernah mengalami betul. Kita ini pelaku. Betul, ini yang kan, tidak ada di channel lain kan, hanya di channel sini. Kita ini pelaku gitu. Nah, ngomong-ngomong Mas Gendut kan pernah top skor juga nih, ya kan? Apakah coach ini memang butuh lagi pemain nomor 9 buat daya gedor atau cukup yang ada sekarang ini, Mas? Sebenarnya kalau dibilang stock striker saya banyak juga ya. Banyak ya? Apalagi kemarin juga sebenarnya jadi ajang pertama kali dipanggil pembuktian Malik Rizaldi. Betul. Terus ada kemarin saya lihat Dimas Derajat. Sebenarnya kalau dibilang stock striker yang kurang saat ini di timnas enggak juga. Cuman memang ya kesempatan juga ya kesempatan sama apa yang di strategikan Coach Sintayong juga kita juga enggak ini kan. Betul. Apa yang mau direncanakan. Tapi yang jelas ya kalau kita melihat kemarin pergantian untuk merubah situasi itu semisal lebih cepat dilakukan akan berbeda. Betul. Bisa kita lihat sama-sama begitu kemarin masuk si yang kencang siapa ya? Yakob Yakob. Udah mulai ini lagi meskipun kita dengan bermain 10 pemain. Betul. Ya, apakah ini mungkin ya kita juga nggak tahu apa strategi apa yang dimainkan Sintayong. Mungkin pertandingan selanjutnya lawan Filipina yang penentuan ini ada perubahan kali ya di komposisi pemain. Yang pasti itu karena yang tadi JP juga sampaikan ketika kita bermain di sore hari kan banyak pemain sekarang di timnas saat ini kan berkiprahnya nggak di Indonesia, dia bermain di luar bahkan sama juga dia harus beradaptasi dengan cuaca kita. Betul. Mungkin nanti di pertandingan lawan Filipina sudah nggak salah itu kan bermain malam. Mungkin ada perubahan juga. Dan sudah lama juga ada di Indonesia di Jakarta ya, Boy, sampai seminggu lebih. Saya rasa sih juga akan ada catatan-catatan khusus lah dari Sintayong untuk persiapan lebih matang lagi. Lawan Filipina karena wajib harus menang kan, Pak Wid, agar lolos ke laga putaran selanjutnya. Ya, apalagi kemarin Vietnam bisa ambil poin sama Filipina itu ya. Dan Filipina juga bukan Filipina yang kita lawan kemarin karena sudah banyak yang baru-baru kan datang. Banyak naturalisasi juga dia. Dia bisa hampir nahan seri Vietnam kan. Di gol menit-menit terakhir juga. Betul. Nah, itu yang harus diwaspadai sama Indonesia. Nah, Hamka sendiri ini kan pemain belakang Pak Wid kan. Pemain belakang dari zaman yang Hamka tahu ya dari zaman Pak Wid terus ke Bang Kurus, ke Bang Gendut, ke Bang BP, terus sampai ke Boas, Johan, Prasetyo, stop di situ. Nah, apa sih yang hilang dari Indonesia ini lah, khususnya sepak bola regenerasi di striker itu? Ya, kalau saya melihat itu ya, dulu kan kita di zaman kita ya, itu sering memainkan dengan sistem 352. Di mana dua striker ini kadang asing satu, kadang satu lokal. Dengan era sepak bola sekarang itu ya 4-3-3, 4-2-3-1 hanya memainkan satu striker gitu. Ya kan? Dan jarang dua berarti ya. Jarang. Dan pasti itu diisi oleh asing. Ya mungkin itu, ya mungkin di situ kesempatan pemain-pemain lokal kita. Ya apalagi notabene pelatih mungkin nggak berani ya untuk mengganti pemain asing di menit keberapa masukkan pemain lokal itu ya mungkin itu yang membuat stok pemain lokal kita striker khususnya nggak ada gitu sampai saat ini. Ya setuju apa yang disampaikan Coach JP karena banyak juga kalau dibilang mungkin era terakhir Boas lah. Ya Boas era terakhir. Sini kita kesulitan. Ada yang mau muncul skala bersaing lagi. Seperti
Sananta, yang masih junior juga. betul. Hoki Cakaraka. Dengan ininya dia harus bersaing dengan asing, tapi begitu dengan banyak tim-tim di Liga 1 memakai satu striker, akhirnya asing yang dipilih. Dan kebanyakan juga pemain yang serinya striker mau nggak mau sekarang lari ke wing, betul ya, juga itu, betul. Yang makanya kita kesulitan di 5 tahun kebelakang ini untuk bicara striker lokal yang makanya muncul hanya berapa tahun hilang karena habis itu asing lagi yang dipakai. Sekarang ditambah lagi, maaf, 8 ini. Betul. Ya, mudah-mudahan yang di grassroots juga nggak patah semangat ya, Aja. menganggap itu sebagai motivasi ya, bukan menganggap itu sebagai bahwa nggak ada kesempatan. Nah, menurut Pak Wid sama Mas Gendut udah jadi pelatih nih, apakah perlu ada regulasi striker harus lokal? Ya kalau untuk mengacu ke dunia bisnis ya, industri ya kita nggak bisa begitu. Ya kan? Nggak bisa. Nah kita bagaimana cara mengakalinya? Satu, ciptakan pemain yang bisa di beberapa posisi, ya kan? Kayak striker, striker harus bisa bergeser Ke winger. Karena winger itu kalau udah di sepertiga pertahanan lawan itu udah bukan winger lagi, dia bisa menjadi 3 striker. Jadi bagaimana kita menyiasati itu, ya. Nah, itu yang harus dari sekolah-sekolah sepak bola kita. Jangan membuat pemain itu dari satu posisi. Ya bisa mungkin bek kanan, ya. Dia bek kanan, betul. tapi dia bisa jadi wing kanan. Ya kan, di sayap kanan, atau dia bisa kiri, ya tapi kan jarang ya, kanan kiri itu. Tapi ya inilah tantangan kita ya dengan era sepak bola yang sekarang ini berbeda dengan yang dulu, ya kita harus bisa menciptakan itu. Berarti pemahaman dari pemain itu sendiri harus ditanamkan Pak Wid ya. Betul, dari kecil pelatih udah harus mengarahkan itu. Apalagi yang dikatakan Pak Wid benar. Contoh kayak Neymar kan bukan nomor 9, tapi dari sayap kan. Iya. Messi dari sayap tapi bisa jadi top skor. Bisa jadi top scorer, bisa jadi attacking midfield, second striker kan gitu. Betul, Dimana buntu mamanya kita satu striker, kasih dia di bawah striker nomor 9 jadi nomor 10. Ya, yang Hamka tangkap di sini pemahaman pemain itu sudah harus paham bahwa saya bukan lagi sayap yang harus umpan terus. Saya juga bisa sebagai striker. Betul. Makanya kan kenapa sekarang ini selalu ditanamkan jangan hanya bertumpu ke satu kaki yang kuat. Oke, jadi harus dua-duanya kiri kanan. Bisa bermain. Di saat kita kesulitan ya kaki kiri kita nggak bisa. Betul. Nah itu ciptakan itu ya untuk pemain. Memang sepak bola kita ini sekarang ya sulit dalam arti seluruh dunia itu juga udah sangat maju gitu. Betul. Kan kalau kita cuman hanya begini-begini pasti tertinggal. Nah, yang saya lihat ini yang dimiliki khususnya lokal kita ada Yakub atau Yance, nggak tahu posisinya apa, sama Rizaldi yang dia ditaruh sayap tapi juga bisa jadi pencetak gol banyak ya, karena pemahamannya sudah bahwa betul. Saya sudah kalau udah di 3 di atas sudah masuk striker. Ya kalau di Liga Inggris itu ya kalau saya melihat itu Manchester City ya. Manchester City itu nggak ada terpaku. Haaland harus jadi back kanan, back kiri enggak. Ya di saat kita menyerang bisa dia menjadi gelandang, bisa di saat bertahan pemain sayap bisa menjadi libero atau center back gitu. Jadi pemahaman itu di saat kita menyerang pikiran kita itu ya kita penyerang. Ya kan? Di saat bertahan meskipun kita penyerang ya pikiran kita harus tetap ikut bertahan. Jangan mentang-mentang bertahan kita ada pemain belakang, ada pemain bertahan kan. Itu mindset itu yang mesti harus ditanamkan dari kecil. Dari bukan pas masuk liga Pak Wid. Bukan, karena itu nanti akan tertanam kan dari habit. Tapi apakah sudah dilaksanakan di grassroots itu? Ya belum tahu saya. Saya kan selama ini masih melatih, masih target 5 tahun ayo kita kerjakan itu. Kalau 5 tahun udah nggak ada progresnya ya berarti ada yang salah di situ. Nah itu Bapak Esko yang bidangnya di bagian grassroots, ini masukan yang sangat positif, sangat berharga. Kalau memang Bapak sudah melakukan itu semua tapi tidak jalan ya berarti yang di bawahnya ini ada yang salah berarti kan. Tapi ya ini harapan dari
bukan hanya Pak Wid sama Mas Gendut, harapan semua masyarakat pecinta sepak bola, ya kan? Jadi saya rasa kalau beliau-beliau ini nonton pasti akan dijalankan Pak Wid. Karena kan saya ini pelaku dan Betul, saya betul. juga punya sekolah bola, ya kan? Pak Wid ada kan? Ada Akademi. Akademi WCP ya, termasuk Malik, Dimas Derajat, Satria Tama itu kan dari WCP Academy. Guys, nih Ya, Rizaldi Malik, Ya. terus Dimas Derajat, Satria Tama, kiper itu dari Akademi Pak Wid. Bisa ada penginapan nggak kalau dari luar mau masuk? Sementara ini belum, ya kan? Karena sementara ini lapangan sedang diperbaiki, renovasi. Jadi banyak juga ternyata bibit-bibit yang nggak salah lah. Ya. Kalau kita memang mau serius di itu ya, di pembinaan itu pasti akan ada lah. Meskipun mungkin waktunya nggak cepat. Betul, Ya kan, itu dari 2011 sampai sekarang kan. Oh, itu dari 2011. Hanya 3 itu. Jadi ya membina itu tidak tahun ini. Wah, harus 10 pemain atau nggak oke, bisa. sejalannya, Kita harus, iya, betul. harus tahu. Dan memang harus cermat ya di perekrutan awalnya itu bahwa ini pemain akan menjadi bagus, itu kita harus tahu. Betul. Dan nggak boleh asal-asal juga ya, pelatihnya ya. Betul. Harus lisensi. Sekarang Harus sudah regulasi PSSI. bagus kan sekarang digalakan kan, banyak lisensi yang diambil. Oke. Kan. Cuman ya itu terkendali lagi, kita terus terang aja di sarana prasarana, ya kan. Kadang-kadang Lapangan ya. Iya. Bapak Menpora, ya kan, Mas Menpora, Pak Dito, ya kan. Nih harapan dari kita semua, bukan hanya sepak bola tapi olahraga juga Yang seluruhannya lain. diperhatikan infrastrukturnya karena itu adalah cikal bakal calon buat masa depan di Indonesia. Ya kan, mudah-mudahan Pak Menpora nonton juga, ya kan. Pasti terrealisasi lah, ya kan, walaupun agak nggak gampang juga di daerah-daerah buat lapangan. Ya, Ya, paling tidak kita bertahap lah, Betul. step by step. Ini isinya daging semua guys, yang karena kita undang ini memang pelaku dan juga sudah waduh, bukan asam garam lagi, lautnya yang beliau-beliau ini yang pernah rasakan. Berarti garam toh ya, bukan asam yang nggak ada. Ya. Dan harus diingat Pak Wid sama Mas Gendut ini orangnya apa ya, suka bercanda juga, tidak sesuai, kan banyak yang bilang Pak Wid serius sekali kan apa ini, karena kelihatan dari wajah kan. Tapi padahal dua orang ini senior saya, waduh, kalau ngobrol sudah kayak adik kakak. Jadi tidak ada yang namanya jaim, ya kan. Cuma kita hitam-hitam nih, Pak Wid. Ya kan? Iya, kebetulan. Nah, habis ini insya Allah sponsor masuk nih kayaknya kan. Boleh. Kopi kan kopi hitam kan. Oh. Nah, Mas Gendut, next apa planningnya nih Mas? Tetap yang waktu terdekat ini juga saya akan kembali ke grassroots. Grassroots dulu ya. Dan yang pasti juga tetap akan banyak belajar tuh. Banyak belajar. Salah satunya WCP, cari pengalaman. Karena jujur ya saya juga sebagai berkecimpung di dunia kepelatihan baru. Oke. Dari pensiun main bola langsung mencari lesson untuk jadi pelatih dengan berdasarkan pengalaman saya dan saya tunjang dengan sekolahnya gitu. saya di lisensi itu. Ya, harapan ke depan juga saya akan tetap bisa berkarir di klub Indonesia. Lisensinya apa Mas? Kalau boleh tuh. Sekarang. Lisensi AFC. Ya nanti tetap akan mengupgrade secara lisensi ke pelatihan saya dan tentunya juga harus mencari pengalaman itu. Betul. Meskipun di tim Liga 1 maupun Liga 2 ke depannya nanti, kalau enggak juga kita juga harus turun. Jangan pernah lelah juga untuk melakukan pembinaan di usia grassroots. Betul. Itu memang terbaik. Nah, kalau Pak Wid sendiri planning ke depannya nih, apakah jadi pengusaha langsung jadi tetap untuk olahraga itu atau masih mau jadi pelatih? Kalau saya sih air kan tahu ya. Oh iya. Nah itu ngalir aja udah, ya kan. Tapi itu harus punya planning juga, ya kan. Kita sudah ada planning. Udah ada planning. Jadi bisa paketan nih kayaknya nih, ya kan? Ya bertiga bisa. Nah ini kapan saya tunggu? Bos-bos pemilik klub, ya kan? Ngambil lisensinya kapan ini? Saya tunggu nih. Udah punya, Udah. Tapi ya tolong lah mumpung masih ada ikut. Sudah cukup
senior saya yang melatih kan. Tapi kalau mau klub bos-bos klub yang mau ngambil paketan, langsung aja paketan hitam ini kan, baju hitam ya kan. Habis ini pasti ada yang telepon langsung Pak Wid ya kan. Ini, wah ya kan, kesini. Ya, saya sebagai adik, saya mendoakan buat Pak Wid dan juga Mas Gendut sukses dalam segala hal. Pokoknya jangan pernah menyerah dalam memajukan sepak bola, menjadikan banyak pemain-pemain sepak bola dari grassroots, dan juga harapan masyarakat ingin melihat sepak bola Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih Pak Wid sudah datang ke sini, Mas Dut. Terima kasih Mas Bro. Oke guys, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.